Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi apa malam nih ya? Malam ya. Kembali lagi bersama channel Warga RI. Ini kita persiapan menuju Q1 2022 ya. Ini saya ada post tadi itu. Welcome Q1 2022, evaluasi diri, cara trading kita atau cara kita melakukan jual beli, holder dan lain-lain. Jadi gini, jangan-jangan kita ini antara holder dan trading ini belum jelas plannya. Jadi makanya hasilnya sangkut atau beli di pucuk atau kena FOMO ya. Nih. Nah, sekarang mulai kita evaluasi untuk tahun 2022 lebih baik ya dalam tradingnya. Apa yang dicari dalam diri kita? Satu, apa kita FOMO atau tradingnya nafsu tinggi mendekati mental judi, atau belinya ngawur kurang sabar menunggu area support dan resisten. Saat beli di support sampai resisten nggak mau jual, akhirnya sangkut ya. Untuk guide chart sama aja, ini saya masih begini ya. Ini bottom ini masih dari kemarin masih bolak-balik kayak di sini sampai sini turun lagi gitu kan. Ini Cardano. Ada mungkin diatur untuk rally eksplosif. CEO mengatakan solusi inisiatif berbasis Cardano akan mulai debutnya di Q1 2002 ya. Mungkin Cardano bisa menjadi pilihan ya. Nanti kita bahas. Singapura, kripto adalah investasi di masa depan yang prospektif, kata regulator. 5 cara derivatif yang dapat mengubah sektor cryptocurrency pada tahun 2022. Jadi gini guys, kita evaluasi dulu di tahun 2022 ya. Di tahun 2022 itu apa sih nanti yang akan punya peluang? Ini ada beberapa artikel juga, 5 aset rekomendasi tahun 2022 ya. Bitcoin, Ethereum, Tether, Solana, Polkadot. Ini yang kemungkinan 2022 ini bisa menjadi primadona. Tapi gini, di tahun 2021 kita evaluasi dulu ya. Artinya apa? Tahun 2021 itu ya, kalau kita bicara startnya kan dari 2020 ya. 2020 tentunya awal itu koin-koin berbasis smart contract yang menjadi primadona ya. Faktanya 2021 di awal Q1 koin-koin yang berbasis smart contract itu semua meroket ya. Kayak ya Cardano sendiri, terus beberapa koin lain. Terus ada fase kedua, koin-koin yang berbasis NFT itu naik juga. Terus di fase Q3 itu koin-koin yang berbasis metaverse ya. Nanti kan ada datanya, nanti kita buka. Jadi gini, ibaratnya kan kalau kita bicara cryptocurrency, ini kan teknologi yang sedang berkembang ya. Jadi butuh bumbu-bumbunya ini banyak nih, yang membuat cryptocurrency ini semakin meluas adopsinya dan lain-lain, semakin diperhitungkan oleh regulator, semakin diperhitungkan oleh para investor. Jadi peluangnya apa nih nanti di tahun 2022? Apakah koin Web3 yang akan meroket? Karena koin-koin Web3 layer 1 belum tinggi-tinggi lah, masih kalah dengan trennya metaverse ya. Solana itu layer 1 Web3, dia layer satunya dari Ethereum.
Itu basisnya untuk web 3 juga. Web 3.0. 3.0. Jadi kita cari peluangnya nanti. Oke, kita lihat. Oke, kita bahas dulu ya. Tolong kalian bagikan video ini di like, di komen, di subscribe. Oke, sambil kita buka chart jangka panjang ya. Jadi pergerakan jangka panjang Bitcoin akhir tahun harus melihat ini, penting banget. Yang pertama, kita benahi dulu mental kita benahi dulu cara trading kita. Jangan putus asa, jangan patah semangat. Kalau yang kemarin sangkut dievaluasi, waktu sangkut itu belinya apa di pucuk, kena FOMO, atau karena impact market, atau karena sudah untung nggak mau jual, itu dulu. Terus yang kedua, rubah mental kita, jangan mental judi. Artinya mau kayak cepat, mau berhasil cepat, itu nggak baik. Jadi kalau kita trading ya yang logik, cari profit yang logik. Jangan beli di angka 5.000 mau untung langsung lompat ke 20.000, itu bullshit dalam waktu pendek. Tapi kalau dalam jangka waktu yang panjang, kripto sangat masuk akal untuk kita nyari keuntungan 200-300%. Banyak buktinya. Jadi rubah dulu mental kita dalam trading, mental kita dalam market. Belajar sabar, terus ditentukan dulu kita ini mau hold atau mau trading. Kalau mau hold ya bener-bener cari support weekly, beli, nanti naik bisa 50-100% bisa jual. Tapi kalau kalian main di time frame 1 jam, ya kalau misalkan beli di harga 1000 naik 1200, 1300 ya jual. Itu dulu yang harus dibenahi ya. Terus kita bicara halving. Tuh. Di chart ini kalau yang kuning itu hold ya. Kalau yang hijau ini still cheap. Sideways ini hijau tebel, ini akumulasi, ini buy, ini basically a fire sale. Merah ini maksimum bubble teori teritorial, ini artinya kalau sampai line merah ini bubble nih, territorial bubble. Ini yang agak oranye ini serius menjual. Terus oranye muda ini FOMO intensif. Terus kuning ini ya kayak sideways gitu. Oranye ini ya, kalau kuning ini hold nih. Nah ini di fase mana Bitcoin sekarang? Nih di kuning ya, fasenya masih banyak holder di sini. Nih gini nih, bicara jangka panjang, ini Bitcoin tidak pernah jatuh di bawah. Dia mulai di sini, naik ke sini, bubble, jatuh lagi lebih tinggi dari bottomnya. Dari sini start ya 2015 sampai 2017 ke sini seret, bubble ke sini, tidak di bawahnya. Ini belum sampai pucuk, makanya kemarin itu Desember itu ekspektasi kita semua Bitcoin sampai pucuknya di sini lah ya. Tapi saya sih nggak expect ke sini. Artinya ke sini aja, di kuning aja 79.000 aja udah oke banget nih. Di area ini nih 80 ribuan udah oke banget. Jika ini memang dianggap fase Bitcoin selesai, kemana ya? Di sini nih 20 ribuan bottomnya. Karena sepanjang perjalanan Bitcoin chart ini dari awalnya 2011, ya ini dia begini, dia tidak pernah jatuh di bawahnya. Ini dulu yang kalian pegang supaya kalian tahu pergerakan jangka panjangnya.
Kalau melihat jangka pendek, stres. Ini dasar kita untuk supaya nggak panik dalam market cryptocurrency. Jadi posisi Bitcoin saat ini adalah fase holder. Ini fase holder nih, di line kuning ini nih, di garis kuning fase holder ini. Apakah ini Bitcoin ini akan seperti tahun ini, fase kuning ini 2013, atau kalau kita lihat naiknya dari fase akumulasi, mana ini hijau ya, akumulasi sampai sini, ini akan turun lagi baru naik tahun berapa ini, 2016an. Atau dia akan selesai bottomnya, tapi nggak masuk akal ya kalau selesai ya. Harusnya akan di sini dia, nggak usah sampai sini lah, ke sini aja udah lumayan banget. Tapi belum tahu karena ekspektasi orang itu kemarin Desember itu pucuk, ternyata enggak. Jadi ini Q1. Nah, ini persiapan 2022 ya. Nih, saya kasih lihat, ini penting ya. Jika Bitcoin ini beranjak ya, fase ini ya, ini udah persiapan bubble nih, 81 ini sudah persiapan bubble. Kalau ini lanjut terus di sini ya, ini masuk fase FOMO. Di sini harus lepas. Kalau fase FOMO. Takutnya nanti fase ini sampai bubble yang atas ini ya kan lumayan turunnya, pasti kembali ke bottomnya. Bottomnya tentunya tidak lebih dari bottom yang ini gitu. Ini pergerakan jangka panjang. Sekarang ini kita buka dari ini tesis kripto 2022 dari Ryan Selkis. The Messari menuliskan narasi dan tesis investasi utamanya. Messari itu perusahaan besar guys di bidang investment. Ini ya, nanti kalian bisa cari sendiri. Ryan Selkis memang keluar dengan garis besar 9 narasi utama ya. Laporan tahun ini mengikuti perbandingan laporan dari tahun lalu, di mana Selkis mengantisipasi selain hal-hal lain bahwa Ethereum akan menjadi panggung untuk ditonton tahun ini. Dalam bab pertama dari laporan tahun ini yang diberi nama tesis kripto tahun 2022, Selkis mengatakan bahwa dia melihat kenaikan kripto sebagai tak terhindarkan di dunia saat ini. Bagaimanapun dia juga mengatakan bahwa sementara Bitcoin sebenarnya memiliki lebih jauh untuk dijalankan, penipu sebenarnya perlu merencanakan musim dingin kripto baru yang menghancurkan. Artinya nanti ya kripto winter itu pasti, kayak 2018 sampai 2019 itu kripto winter namanya. Dengan kurangnya kepercayaan pada kemampuan pemerintah untuk memastikan pembiayaan yang memadai untuk pensiun di masa depan, inflasi tinggi yang tidak lagi tampak sementara, dan tingkat utang publik yang meningkat pesat, kripto sekarang mewakili rakit penyelamat. Jadi emang tahun 2022 ini sepertinya kita mulai cari strategi dari sini. Jadi aset apa sih yang bisa kita koleksi atau bisa untuk cari cuan. Ini saya memiliki 99% keyakinan bahwa kripto akan menjadi urutan besarnya lebih besar pada tahun 2030. Kami berada di ambang transformasi total ekonomi global, salah satu yang lebih besar dari ponsel dan mungkin bahkan internet itu sendiri. Dia memiliki 99% 2030. Makanya saya kemarin bilang
Kalau kita kenal kripto dari sekarang, jangan bicara saat ini dulu. Kalau kalian lagi sangkut, ya benahi supaya nggak sangkut lagi. Kalau kalian belum merasa cuan, ya belajar supaya bisa cari cuan. Artinya, beruntung yang sudah kenal kripto sebelum tahun 2030. Catatan penting tuh. Kripto tak terhindarkan. Sebagai tema utama keduanya, Selkis menjelaskan bahwa dia melihat kripto dan apa yang dijuluki Web 3.0 sebagai kekuatan yang tak terbendung dalam jangka panjang. Dia menambahkan bahwa 3 skenario yang dilihat untuk posisi saat ini, ya kan, jembatan DAO ini yang kita bahas kemarin di Web 3.0 ya, Decentralized Autonomous Organization. Terus proyek-proyek DeFi, NFT. Nanti tinggal dicari koinnya, proyek-proyek DeFi, NFT, terus yang terkorelasi dengan Web 3.0. Mungkin di tahun 2002 ini yang akan menjadi incaran para investor. Kalian bisa buka sendiri di Messari. Tapi di Messari sendiri ini berbayar, guys. Ini Messari nih. Ini tadi penulisnya nih, Ryan Selkis, pendiri dan CEO Messari ini. Ini perusahaan besar, guys. Loh, partnernya banyak ya. Sumber dana yang masuk di ini gede banget, banyak nih. Kalau dia yang ngomong itu banyak ya. Coin Fund, Coinbase Venture ya. Ini ya kayak visi venture capital gitu. Banyak lah nih ya. Unicorn. Banyak ini gede banget nih. Ini baru nongol dia ini. Akhir tahun 2021 ini baru keluarin tesisnya. Terus kita lihat nih riset. Ini di sini ya, kalau kalian buka riset ini ada nih, ini Web 3.0, DeFi, infrastruktur. Ya tinggal lihat nih koin-koin Web 3.0 apa aja gitu. Kalian boleh, ini nggak usah masuk, gak apa-apa juga. Saya juga nggak login sini. Nanti bisa dibaca-baca sendiri lah. Solana terutama nih, ini Solana, BitDAO. Ini koin-koin Web 3.0. Ini di sini bisa dia, karena dia memang apa ya? Dia membantu untuk kita ini mencari, untuk investor lah intinya, untuk mencari koin-koin yang potensi gitu loh. Karena tujuan dia jelas membantu ya kelas aset-aset baru untuk investasi gitu sih dia. Nah ini Solana tetap ada nih ya, Solana ya. BNB, Solana, ini AVAX, Ethereum. Oke, sekarang kita bahas chart ya. Kalau kita buka chart daily ya, tuh, ini kalau kita buka chart daily memang fasenya sih masih lemah sih. Artinya ini bisa dikatakan fase akumulasi. Emang dari kemarin kan gini terus nih, ini fase akumulasi.
Makanya tadi strategi belanja lagi dia. Cuman ini belum bisa dikatakan bullish. Meskipun ini sudah muncul hijau ya, artinya transisi dari ini gini nih. Ini hijau ya, uptrend terakhir nih jadi merah turun. Ini di sini orang akumulasi, mulai hijau, di sini kepentok resisten ya. Nih turun lagi, tapi ini juga masih ada potensi penurunan kalau dilihat chart ini. Ya pokoknya intinya selama dia belum di atas 53.000 ini ya guys, di sini nih 53.000 ini belum percaya diri untuk kita bilang BTC bullish bisa ke sini lah. Ini dulu syaratnya nih, 53 sampai 54 ini area syarat wajib mutlak. Ini dailynya ya. Hari ini sih candlenya lumayan. Tadi sempat drop ke sini. Open berapa nih tadi? 46 ya. Mudah-mudahan ini hari ini bisa closing di atas 47 ini closingnya. Closing di atas 47.500 ini mudah-mudahan. Ini pertanda baik. Jadi minggu pertama atau minggu kedua ini mulai gerak, cuman tetap ada ancaman tapering lagi nanti. Isunya itu nanti. Makanya seperti di video sebelumnya itu yang kemarin saya bahas. Kita buka weekly-nya. Tuh, weekly-nya dari kemarin masih ini nih 1 2 3 4 ini masih sama, guys. Masih sideways. Kalau kita bicara time frame mingguan ini masih sideways. Sideways ini begini nih fasenya. Nih. Ini kan sama nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 8 minggu nih. 8 minggu sideways dia. Muter aja di sini ya. Di bulan apa nih? Di Mei itu. Mei sampai bulan apa nih baru? Juli nih baru beranjak dia. Ini juga sideways. Kalau kita buka 1H ya begini dari kemarin kan. Kita buka 4H. Nah, 4H-nya ini bagus. Ada pergerakan. Ini candle sudah berhasil naik di atas garis tengah ini, guys. Ini sudah ada titik SAR ya. Tapi kalau ini naik sama aja, narasinya tetap sama. Resistennya di sini 49, terus 51 ya resisten sebelumnya. Kalau 51 lolos ya 53 54. Sama aja narasinya. Kita buka MACD coba. Tuh. MACD-nya bagus nih, mau cross. Artinya jika ini naik kalian tetap harus ambil profit aja, jangan ngarep ini langsung bom gitu, jangan. Ini MACD 4H bagus. 4H ya, inget ya. Ini time frame. Kalau kita buka 1D. Tuh 1D-nya lemah kan dia. Udah cross tapi lemah kan. Lemahnya di mana ya ini? Sudah muncul pelemahan. Kita buka balik lagi 1W. Loh 1W-nya belum kelar. Ini kalau sudah muncul begini yang merah tua ya sudah gini lah intinya. Ini namanya histogram ya. Kalau sudah begini ini bagus. Ini kan belum. Kira-kira kapan ya? Ya tanggal ya pertengahan minggu kedua Januari ini mungkin mulai benar-benar bisa menentukan arahnya dia. Oke guys ya, ini kan cuma evaluasi ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengevaluasi diri kita 2021 itu apa. Saya juga evaluasi saya.
apa sih kemarin setahun ini ngapain, dapat profit di mana aja, terus yang sakut di mana aja, saya evaluasi terus akumulasi. Per tahun ini saya pendapatannya gimana di dunia trading. Terus nanti untuk portofolio tahun depan ya kita pikir lagi, riset lagi, mumpung mau awal tahun ya. Tentunya ini saya mungkin akan riset ya metaverse, NFT gitu, atau Webpoint 3. Mana tadi lah saya mau tadi bilang apa sih? Nih, alt season. Alt season ini indeksnya nih. Bitcoin ya ini nih ya. Ini altcoin. Kalau ini ulasannya ini kan kalian bisa buka sendiri nanti di blockchain Centernet nih. Nah ini nih blockchain Centernet nih. Alt season itu 43 Bitcoin season, artinya masih netral. Alt season juga masih belum gerak tuh. Tuh. Nah ini guys nih. Ini bisa dilihat nih. Rekor tertinggi tahun ini Sans. Terus Gala, Shiba Inu, Manacoin, CRO, Luna, Matic, HNT, NIR, AVAX, VTM1. Ini hijau ini alt season yang bagus. Tahun inilah pemenangnya. Ini tapi bukan itu. Ini ya, artinya ini kalau bicara portofolio ini, orang yang memegang alt season altcoin ini, koin-koin yang hijau ini berarti kan bagus. Pasti jadi sultan nih, kayak yang pegang Sans, Shiba, Manacoin, CRO jadi sultan nih. Ini yang belum nih. Ini kalian nanti buka sendiri ya. Nih saya gini, blockchain center.net. Nah, ini kalian bisa buka sendiri nanti. Toolsnya nih, mau lihat apa? Mau Bitcoin Rainbow. Loh. Mau lihat indeksnya altcoin, mau lihat trending coin, mau lihat flipping index, nih lengkap di sini. Ya, oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.